dikatakan ini mungkin salah satu kerajaan yang tertua itu ada di Salakanegara. Ini saya kira bisa diperdebatkan langsung dengan Batu Jaya. Ini mungkin Batu Jaya itu juga yang jelas permukiman Batu Jaya sudah ada sebelum yang diklaim bahwa Salakanegara ini dimulai kurang lebih di abad kedua. Cerita pertama ini dikatakan nih, waktu itu ada buku yang namanya Naskah Wangsakerta. Ini ada kontroversinya di sini. Ini sebetulnya tidak bisa digunakan sebagai tonggak sejarah, tapi juga sebagai cerita folklore. Dikatakan ini mungkin salah satu kerajaan yang tertua itu ada di Salakanegara. Ini saya kira bisa diperdebatkan langsung dengan Batu Jaya. Ini mungkin Batu Jaya itu juga yang jelas permukiman Batu Jaya sudah ada sebelum yang diklaim bahwa Salakanegara ini dimulai kurang lebih di abad kedua. Di sebelah kiri itu saya mulai akan membuat seperti silsilah, itu nanti akhirnya akan membentuk suatu kesemuaan silsilah sehingga kita mungkin bisa lebih mengerti siapa raja-raja yang nanti bisa membangun Borobudur dan sebagainya. Di Salakanegara ini ceritanya juga dimulai dengan semacam ini, bahwa pada waktu itu penghulu di situ namanya siapa, Akitirem, kebetulan itu ada pengunjung dari India namanya Dewa Warman. Lalu Dewa Warman ini menikah dengan anak penghulu ini. Kemudian setelah Pak Akitirem ini, penghulu Akitirem meninggal, beliau mulai memimpin masyarakat di sana dan mulai menggunakan hasil dari, karena dia membawa barang dagangan dari India dan sebagainya, kemudian meluas menjadi semacam negara yang namanya Salakanegara. Nah, dari Salakanegara ini kemudian ceritanya di bawah sebelah kiri ini saya coba tetap melanjutkan silsilahnya di bawah, tapi intinya seperti ini. Dikatakan pada suatu ketika waktu Dewa Warman ini ada beberapa, dan satu putri Dewa Warman setelah ke-8 ini menikah dengan pendatang juga dari India yang namanya Jaya Singawarman. Kalian tahu nama Warman sendiri itu artinya pelindung. Dikatakan putri dari Dewa Warman ke-8 ini menikah dengan Jaya Singawarman yang datangnya dari India. Mereka diberi suatu tempat, inilah cikal bakal negara Tarumanegara. Lalu dari Jaya Singawarman ini Dharmaya Warman, lalu yang ketiga namanya Purnawarman. Dikatakan prasasti yang ditulis mengenai Raja Purnawarman ini banyak sekali, dimulai dari ada yang prasasti kebun kopi, ada 7 jumlahnya. Jadi mulai Raja Purnawarman ada 7 prasasti yang saya kira kalian juga bisa tertarik. Bentuknya menarik-menarik, ada gambar telapak kakinya gitu, seakan-akan ini itu sebagai tanda Wisnu. Bahkan yang namanya dari kebun kopi ini telapak kaki gajah sebagai tanda agama Wisnu waktu itu. Kemudian dari Purnawarman, Wisnu Warman, Indra Warman, Chandra Warman, kemudian Surya Warman. Surya Warman ini mempunyai seorang putri namanya Tirta Kancana. Pada saat itu, nah ini lagi kan, jangan lupa kita lihat kan tadi petanya bahwa Indonesia ini selalu ada hubungan dagang dengan banyak negara, selalu banyak orang datang pergi. Ada juga pengunjung kebetulan dari India lagi. Ini namanya Resi Manik Moya, namanya Manik Maya. Ini sudah resi beliau dari suku Brahmana, tapi ikut pedagang-pedagang, jadi membawa harta benda waktu datang ke sana. Kebanyakan orang-orang India yang datang ke Jawa itu karena pedagang. Jadi rupanya mereka itu datang membawa barang-barang, kemudian berinteraksi dengan pimpinan penguasa lokal, terus akhirnya entah bersekutu, entah berseteru, tapi akhirnya lalu menjadi penguasa lokal atau menjadi mantu dari si penguasa lokal dan sebagainya. Begini juga Pak Manik Maya. Manik Maya ini dijadikan mantu oleh Surya Warman. Nah, Surya Warman diberi daerah kecil. Jadi daerah kecil yang diberikan itu namanya Kendal. Ini di Kabupaten Ciamis, dekat situ di sekitar Bandung. Lalu oleh mertuanya diberitahu bawahan-bawahan di Tarumanegara untuk menghormati Manik Maya ini. Nah, Manik Maya kemudian mempunyai daerah atau boleh dikatakan kerajaan yang namanya Kendan. Beliau menjadi pemimpinnya karena menikah dengan anak raja dari Tarumanegara. Beliau mempunyai anak namanya Suraliman. Ini Suraliman ini luar biasa katanya, sangat jagoan dalam peperangan. Dan Suraliman ini juga menarik. Istrinya
istrinya namanya Mutyasari itu dari Kerajaan Kutai. Karena di situ selalu perdagangan, rute perdagangan dan sebagainya. Jadi sangat menarik bahwa bangsa kita ini ya, nenek moyang kita ini sangat-sangat akomodatif, tidak pernah eksklusif. Ini istri Suraliman ini dari negara Kutai. Kemudian dari Suraliman ini punya dua anak, perempuan dan laki. Yang laki namanya Kandiawan. Kandiawan ini yang disebut Dewa Raja. Kemudian mempunyai 5 putra. Tapi yang bungsu ini namanya Werti Kandayun. Nah, Werti Kandayun ini jadi raja pada waktu dia berumur masih 21 tahun. Nah, dikatakan Werti Kandayun ini jadi raja saat itu di Tarumanegara, tadi dari Suryawarman jadi Kertawarman, Sutawarman, barengan dengan Werti Kandayun naik tahta, ini dibarengin dengan Hariwangsawarman, ini juga raja yang dari Tarumanegara ini. Werti Kandayun ini nanti itu sampai 90 tahun umur beliau. Ini menjadi tokoh yang agak menarik dalam sejarah Indonesia. Dan selama ini Tarumanegara ini lama-lama menjadi lebih lemah. Sampai akhirnya tadi Hariwangsawarman barengan dengan Werti Kandayun, sesudah Hariwangsawarman itu Naga Jayawarman, kemudian seorang raja yang namanya Linggawarman. Ini di sejarah sering disebut. Linggawarman itu memiliki 2 putri. Putri yang sulung menikah dengan pangeran dari daerah Sunda, namanya Tarusbawa. Putri yang bungsu menikah dengan orang dari Sumatera, namanya Jayanasa. Orang ini nanti akan jadi Raja Sriwijaya pertama kali yang terkenal. Jadi sekali lagi ada perkawinan antar daerah, mulai dari Tarumanegara, satu anaknya menikah dengan Tarusbawa dari Sunda, yang satu anaknya menikah dengan Jayanasa dari Sriwijaya. Nah, meneruskan dari Werti Kandayun ini, saat itu beliau sudah tua, kemudian diganti oleh Tarusbawa. Tarusbawa memutuskan untuk merubah Tarumanegara menjadi negara lain dengan memindah ibu kotanya, karena dia dari daerah Sunda. Lalu dia merubah nama Tarumanegara itu menjadi negara Sunda. Nah, karena dirubah menjadi negara Sunda, Werti Kandayun melihat ini suatu kesempatan. Beliau kirim surat bilang, saya mau Mahardika, tidak mau lagi di bawah Tarumanegara. Tapi karena Tarusbawa melihat bahwa ini juga bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, disetujui saja. Makanya dengan Werti Kandayun keluar dari cengkraman Tarumanegara, dari Kendan, beliau memindah ibu kotanya, kemudian negara baru yang diberi nama Galuh. Jadi pendiri negara Galuh ini Werti Kandayun ini. Galuh ini artinya permata. Nah, dari Werti Kandayun ini dia punya 3 putra, namanya Santaka, Sempakwaja, dan Amara atau Mandi Minyak. Nah, Mandi Minyak ini Galuh lagi naik daun karena Werti Kandayun sudah lama di sana, tambah lama tak nama, dan terutama bisa membawai begitu banyak bawahan-bawahan. Jadi bukan tandingan tapi cukup besar. Bukan artinya dibandingkan dengan Sunda di mana Tarusbawa membentuk kerajaan baru sebagai sambungan dari Tarumanegara. Galuh ini cukup besar. Nah, ini menarik. Mandi Minyak saat itu di Galuh ini bisa lihat di situ kerajaannya kemudian cukup besar. Mungkin di next one bahwa dari Linggawarman dengan 2 putrinya, satunya menikah dengan Jayanasa, makanya ini mulai dalam peta kita mulai muncul terah Sriwijaya di sebelah kanan. Kita akan melihat bermain perannya Sriwijaya juga dalam pembentukan Borobudur ini di sini. Jadi untuk to recap, ini di abad ke-7 kurang lebih negara-negaranya seperti ini. Ada Kalingga, ada Tarumanegara, terus ada Galuh sebetulnya, terus Sriwijaya, Melayu, dan ini negara-negara di sekitar maritim tadi. Dan mereka punya banyak nama. Saya pikir ada gunanya kita bikin list next one. Ini adalah nama-nama yang digunakan dalam catatan-catatan untuk deskripsi mengenai Jawa dan Sumatera dari bahasa Yunani, bahasa Tionghoa, Sanskerta, Pali, dan sebagainya. Hanya untuk general knowledge. Jadi kalau kalian dengar itu kalian sudah tahu. Nah, salah satu yang mungkin saya ingin juga ikut memperdebatkan ini bahwa yang disebut Silivoshi itu sebetulnya bukan terjemahan Sriwijaya. Sriwijaya ini hanya salah satu negara, tapi itu nanti untuk lain kali dah.